Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Profesor Marina Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pemasaran, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang strategi bersaing melalui marketing mix. Jadi sebelum memulai penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri dengan ujung NPM 066, kemudian Desak Putu Ayu dengan ujung NPM 074, kemudian M Bintang Rizky dengan ujung NPM 091, dan Nyimas Latifah Azahra dengan ujung NPM 102. Untuk penyampaian materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Dimas. Yang pertama adalah penawaran pasar. Dalam pasar, banyak penawaran yang terdiri dari gabungan produk fisik, produk berwujud, dan layanan tidak berwujud. Di sini kita menganggap produk sebagai kombinasi dari elemen-elemen fisik, emosional yang bisa dirasakan dan yang tidak bisa dirasakan yang membentuk keseluruhan penawaran pasar. Yang penting diingat di sini adalah bahwa produk adalah apa yang dapat dilakukan produk tersebut bagi pelanggan. Jadi pelanggan tidak hanya membeli produk itu sendiri, tetapi mereka membeli manfaat atau nilai yang diberikan oleh produk tersebut. Next. Next. Oh, baik, selanjutnya adalah konsep utama dari produk. Produk sebaiknya dilihat sebagai solusi bagi masalah pelanggan atau cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut pakar pemasaran Amerika, itu Philip Kotler, pelanggan tidak membeli mata bor berukuran seperempat inci, tetapi mereka membeli lubang yang bisa dibuat oleh mata bor tersebut. Nah, dalam kata lain, pelanggan membeli manfaat yang diberikan oleh produk tersebut, bukan hanya produk itu sendiri. Ini memiliki dua implikasi penting dalam pemasaran. Yang pertama, persepsi pelanggan tentang produk atau apa yang mereka percayai tentang produk tersebut bisa jadi lebih penting bagi mereka daripada fakta objektif tentang produk tersebut. Jika pelanggan merasa bahwa suatu produk memberikan manfaat tertentu kepada mereka, misalnya meningkatkan penampilan dengan menggunakan kosmetik tertentu, itulah yang akan mendorong mereka untuk membeli. Yang kedua, sebagian besar produk memiliki masa pakai yang terbatas. Mereka hanya menjadi solusi bagi masalah pelanggan sampai solusi yang lebih baik muncul. Next. Selanjutnya adalah diferensiasi. Inti dari pemasaran yang sukses adalah diferensiasi produk, yang merupakan kunci untuk memastikan bahwa penawaran pasar unik dan memiliki nilai yang berbeda dari pesaing. Ini berarti produk harus menonjol dan memberikan manfaat yang berharga bagi pelanggan target. Produk baru memerlukan manajemen yang cermat saat memasuki siklus hidup produk. Teori difusi inovasi oleh Roger menyoroti bahwa keberhasilan difusi inovasi tergantung pada faktor-faktor seperti keunggulan relatif inovasi dan kesesuaian dengan nilai norma yang ada. Sebagian besar pembelian merupakan kombinasi dari pertimbangan rasional dan emosional. Penting bagi pemasar untuk memahami keseimbangan antara keduanya dalam penawaran pasar tertentu. Next. Selanjutnya, difusi inovasi. Produk baru memasuki pasar memerlukan pengelolaan yang cermat dalam siklus produk. Menurut Rogers, laju difusi inovasi bergantung pada keunggulan relatif inovasi dibandingkan solusi sebelumnya dan kesesuaian inovasi dengan nilai dan norma yang ada. Kebanyakan pembelian merupakan gabungan antara pertimbangan rasional dan emosional, dan penting bagi pemasar untuk memahami keseimbangan antara keduanya dalam penawaran pasar tertentu. Dengan kemajuan teknologi manufaktur dan penerapan metode manajemen kualitas total,
Membedakan produk inti menjadi semakin sulit bagi perusahaan. Karena itu, diferensiasi dalam pasar saat ini lebih menitik beratkan pada produk tambahan dan personalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu pelanggan. Meskipun riset pasar kuantitatif konvensional dapat mengungkap motivasi pelanggan yang rasional dan terbuka, riset yang lebih mendalam dan kualitatif diperlukan untuk memahami motivasi emosional dan terselubung. Next. Yang terakhir adalah dampak internet terhadap penawaran pasar. Nah, dengan munculnya pemasaran melalui internet, terdapat dua jenis penawaran pasar yang menjadi jelas. Yang pertama, produk berbasis atom dan berbasis bit. Produk produk berbasis atom adalah penawaran fisik yang memiliki kehadiran dan bentuk tersendiri bagi pelanggan. Contohnya itu kayak buku, pakaian, dan peralatan. Nah, yang sebaliknya, produk berbasis bit itu tidak memiliki kehadiran fisik dan dapat direpresentasikan sebagai data digital dalam bentuk elektronik, seperti musik, berita, dan layanan informasi online. Sebagai contoh, pada bulan Juli 2003, Sony meluncurkan produk PlayStation di Eropa yang disebut A-Toy. Produk ini termasuk kamera video dan perangkat untuk permainan yang dihubungkan ke kontrol PlayStation 2. Produk ini memungkinkan pengguna untuk menjadi bagian dari permainan dengan berinteraksi dengan objek di layar melalui gerakan tubuh tanpa menggunakan pengontrol genggam. Di sisi lain, produk berbasis atom memerlukan pengiriman fisik ke pelanggan dan dapat dikembalikan jika tidak memuaskan. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Jadi, menetapkan suatu harga itu bisa menjadi salah satu keputusan tersulit dalam pemasaran. Harga terlalu tinggi dan pelanggan mungkin tidak membeli. Harga terlalu rendah, organisasi mungkin tidak mencapai tingkat keuntungan yang diperlukan untuk melanjutkan perdagangan atau investasi di masa depan. Next. Dalam menetapkan strategi harga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan, yang dimana elastisitas harga permintaan ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap permintaan suatu produk. Semakin rendah harga, maka semakin banyak barang yang dibeli, dan sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit barang yang diminta. Yang kedua ada nilai bagi pelanggan. Nilai ekonomi bagi pelanggan dan proposisi nilai pelanggan merupakan konsep sentral dalam menetapkan harga produk industri seperti pabrik dan peralatan. Pendekatan ini memerlukan upaya untuk mengidentifikasi nilai umur pembelian bagi pelanggan dengan mempertimbangkan semua biaya, misalnya harga pembelian, biaya operasional, pemeliharaan, dan lain-lain, dan juga semua manfaatnya. Next. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah biaya ditambah harga. Metode penetapan harga yang paling sederhana dan paling sering digunakan itu menetapkan harga berdasarkan biaya ditambah presentasi markup. Asalkan produk dijual dalam jumlah yang cukup pada harga tersebut. Strategi ini menjamin tingkat profitabilitas tertentu dan tingkat prediktabilitas yang baik. Selanjutnya ada penetapan harga sesuai tarif. Di beberapa pasar seperti bensin dan solar, harga biasanya ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasar lainnya, dan persaingan harga antar pemasok hanya sedikit. Persaingan terjadi pada faktor lain seperti ketersediaan lokasi dan kenyamanan. Yang ketiga ada penetapan harga nilai yang dirasakan. Melalui pendekatan ini, pelanggan dimasukkan ke dalam simulasi situasi pembelian dan perilaku mereka diamati untuk mengukur nilai yang mereka rasakan dalam penawaran pasar. Dan yang keempat ada tawaran tersegel. Dalam banyak situasi pembelian industri, khususnya dalam proyek modal, sejumlah pemasok potensial mungkin diundang untuk mengajukan penawaran untuk pemasok. Biasanya setidaknya ada 2 tahap untuk yang akan digunakan. Yang pertama ada tahap spesifikasi di mana pemasok perlu menunjukkan kemampuan mereka untuk memasok sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Yang kedua ada penawaran tertutup yang menunjukkan harga yang akan dikenakan oleh setiap pemasok terpilih.
Langkah selanjutnya memutuskan bagaimana mengajukan penawaran dalam situasi persaingan. Selanjutnya ada harga promosi. Dalam harga promosi ada beberapa strategi yang digunakan, di antaranya yang pertama ada pemimpin yang merugi. Strategi ini digunakan secara luas oleh pengecer dan pemasok sebagai sarana untuk menarik pelanggan ke toko mereka atau ke situs web mereka. Pemimpin kerugian adalah produk yang dijual di bawah harga untuk tujuan promosi. Ketika pelanggan telah tertarik oleh pemimpin yang merugi, pengecer akan berusaha menjual penawaran pasar lainnya dengan mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada acara khusus. Penjualan khusus ini terjadi seperti penjualan musiman, promosi harga khusus, dan penawaran sekali seumur hidup. Hal ini adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pelanggan. Yang ketiga ada penawaran dan kupon. Penawaran dan kupon uang kembali sangat populer di kalangan pemasar barang konsumsi yang bergerak cepat. Yang keempat ada pembiayaan berbunga rendah. Untuk pembelian barang-barang penting seperti furnitur dan mobil, beberapa pemasok akan menawarkan bunga rendah atau nol pada transaksi sewa beli. Akibatnya, hal ini memberikan potongan harga ketika nilai bersih sekarang dihitung dan dapat menjadi insentif yang kuat bagi pelanggan untuk beralih ke titik harga yang lebih tinggi. Dan yang kelima ada penetapan harga psikologis. Penetapan harga yang berada tepat di bawah potensi yang tidak membulatkan harga seperti 15.000 berubah menjadi 14.900. Digunakan hal ini dengan tujuan pelanggan memiliki ambang harga psikologis untuk tujuan perbandingan. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya itu mengenai strategi komunikasi. Bagi banyak orang, pemasaran itu identik dengan periklanan. Padahal periklanan merupakan salah satunya yang menjadi cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan dan juga calon pelanggannya. Karena alat komunikasi yang tersedia semakin banyak dengan seiringnya kehadiran teknologi baru yang memberikan peluang baru, seperti misalnya podcasting, dan juga blogging, yang menjadi alat komunikasi baru dan juga populer. Dalam waktu dekat, pendekatan-pendekatan tersebut akan menjadi alat standar dalam perangkat komunikasi, dan pendekatan-pendekatan lainnya akan dikembangkan. Nah, seorang pemasar harus mengetahui proses komunikasi sebelum menentukan strategi komunikasinya. Karena komunikasi merupakan tentang pertukaran dua arah antara pengirim dan juga penerima. Semua komunikasi pemasaran berlangsung dalam kondisi noise, yang artinya noise ini komunikator lain, baik pesaing maupun pihak lain yang memiliki penawaran pasar berbeda untuk berkomunikasi. Juga noise ini akan membombardir halayak yang sama dengan pesan-pesan lainnya gitu. Seperti misalnya di konsumen Amerika Serikat itu menerima sekitar 5.000 pesan iklan setiap hari. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa pesan tersebut jelas dan dikomunikasikan secara efektif. Titik awalnya adalah memperjelas apa tujuan komunikasi. Karena hal ini paling baik dilihat dengan menggunakan model komunikasi pemasaran yang sederhana. Next. Nah, model komunikasi sederhana tersebut itu dengan model dasar AIDA atau awareness, interest, desire, dan juga action. Nah, awareness atau kesadaran ini merupakan tingkat yang paling dasar dan juga utama.
Komunikasi pemasaran bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan kesadaran akan penawaran pasar di antara pasar sasaran yang dipilih. Jika pelanggan tidak mengetahui adanya penawaran tersebut, maka kemungkinan kecil mereka akan membelinya. Dan juga peningkatan kesadaran sangat penting pada tahap peluncuran dan pengenalan siklus hidup produk. Lalu yang kedua yaitu interest atau minat. Setelah kesadaran itu tercipta, tujuan komunikasi berubah menjadi menciptakan minat terhadap tawaran pasar. Pelanggan dibombardir oleh banyak pesan setiap jam, setiap hari, dan mungkin mengetahui banyak produk dan juga layanan. Namun, hanya sedikit orang yang tertarik pada produk tersebut. Nah, kunci untuk menciptakan minat adalah menunjukkan bagaimana penawaran tersebut relevan dengan keinginan juga kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga itu desire atau keinginan. Nah, ketika minat seseorang telah diketahui, komunikasi berupaya menciptakan keinginan terhadap tawaran tersebut dibandingkan penawaran lain di pasar. Daripada menunjukkan manfaat dari kelompok produk generik, penekanannya sekarang adalah menciptakan keinginan terhadap merek atau penawaran tertentu. Lalu yang terakhir yaitu action atau tindakan. Jadi setelah mengetahui kesadaran, minat, dan juga keinginan, pemasok harus menghasilkan pembelian atau bentuk dukungan lainnya. Komunikasi yang ditujukan untuk membawa pelanggan ke tahap berikutnya, yaitu menciptakan tindakan, mencakup penawaran, promosi, dan juga kesepakatan untuk melakukan pembelian, serta penggunaan penjualan pribadi. Next. Setelahnya, para pemasar harus menentukan keputusan terkait dengan strategi komunikasinya. Itu meliputi pesan apa yang ingin disampaikan. Jadi, yang pertama itu dan yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan perlu dipahami dengan jelas dan diterima oleh para pelanggannya yang bertanggung jawab mengirimkannya. Jadi, pesan yang sedikit membingungkan atau menciptakan sinyal yang membingungkan di benak pelanggan akan susah untuk mencapai tujuan dari pemesan itu sendiri. Jadi komunikasi yang paling efektif mempunyai pesan tunggal namun jelas yang ingin disampaikannya. Lalu yang kedua itu alat komunikasi apa yang akan digunakan. Ada banyak alat komunikasi berbeda yang tersedia. Hal ini termasuk periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, dan juga sponsorship. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Beberapa lebih baik dalam menciptakan kesadaran atau awareness, sementara yang lain lebih fokus dalam menciptakan tindakan yang diinginkan. Berbagai alat digunakan secara kombinasi pada tahapan yang berbeda dalam proses komunikasinya. Lalu yang selanjutnya itu keputusan terkait bagaimana cara menerjemahkan pesan. Tidak hanya penting bagi komunikator untuk mengetahui pesan apa yang ingin mereka sampaikan, mereka juga harus menerjemahkan ke dalam kata-kata dan juga simbol yang efektif, sehingga penerima pesan dapat memahami dan juga menguraikannya. Terjemahan yang terlalu halus atau rumit dapat mengakibatkan pesan yang diterima membingungkan, atau bahkan pesan yang diterima itu salah. Iklan awal anti penggunaan narkoba di Inggris dikritik karena justru membuat penggunaan narkoba terlihat glamour dan bukannya menyampaikan pesan bahwa narkoba dapat membahayakan kesehatan secara serius. Lalu, keputusan selanjutnya itu terkait dengan media apa yang akan digunakan. Nah, media yang tersedia untuk komunikasi pemasaran di berbagai negara itu berbeda-beda. Begitu juga dengan, efektivitasnya. Media yang relevan meliputi pers, televisi, bioskop, poster, internet, radio, kotak pos, atau kotak masuk email, lalu tempat penjualan offline, mesin fax, dan juga telepon seluler. Yang terakhir yaitu keputusan terkait berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk komunikasi. Menetapkan anggaran komunikasi sangatlah sulit. Bertahun-tahun yang lalu, seorang eksekutif pemasaran berkata, setelah setengah anggaran periklanan saya terbuang sia-sia. Masalahnya adalah saya tidak tahu setengahnya itu kemana. Nah, pemodelan efektivitas periklanan yang dilakukan oleh perusahaan terkemuka, yaitu seperti Millward Brown, dapat menilai tingkat kesadaran yang diciptakan melalui kampanye promosi dengan mensurvei
target audiens secara teratur dan memodelkan hubungannya dengan aktivitas periklanan. Next. Selanjutnya itu terdapat alat komunikasi atau macam-macam alat komunikasinya. Pertama ada periklanan. Jadi periklanan ini dianggap sangat efektif dalam menciptakan kesadaran. Hal ini dapat mempunyai dampak visual yang tinggi, jangkauan yang luas, dan mudah diulang untuk memperkuat pesan. Kerugiannya adalah bersifat impersonal, kurang fleksibel, dan umumnya tidak interaktif dengan pelanggan. Dan juga memiliki kemampuan terbatas untuk menutup penjualannya sendiri. Lalu yang kedua, alat komunikasinya yaitu hubungan masyarakat. Hal ini bisa lebih kredibel dibandingkan periklanan karena menggunakan pihak ketiga, reporter atau media yang digunakan. Nah, reporter tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan akhir kepada pelanggan di akhir pesannya tersebut. Jadi oleh karena itu hal ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan iklan dengan biaya yang lebih murah, dan juga dapat menjangkau halayak yang sulit atau tidak mungkin dijangkau jika tidak demikian. Namun kerugiannya adalah hilangnya kendali. Setelah siaran pers dikeluarkan, tidak ada jaminan bahwa siaran pers tersebut akan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh media, dan sangat mungkin pesan tersebut akan terdistorsi sehingga tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Hal ini juga mungkin menjangkau audiens yang salah. Lalu yang selanjutnya yaitu promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini mencakup dengan potongan harga, paket bonus, 3 buah dengan harga 2 buah, sampel gratis, kupon, kartu loyalitas, hadiah, diskon besar-besaran, kompetisi tunjangan, dan kesempatan kreatif lainnya yang dapat diimpikan oleh perusahaan. Nah, keuntungannya adalah bahwa mereka dapat memberikan dampak yang sangat langsung terhadap perilaku, dan juga dampak tersebut secara umum dapat langsung dipantau dan juga dievaluasi. Namun kerugiannya adalah efeknya mungkin hanya berumur pendek, dan oleh karena itu bisa menjadi cara yang mahal untuk mencapai penjualan. Penggunaan promosi yang berlebihan juga dapat melemahkan citra suatu merek. Lalu yang selanjutnya itu penjualan pribadi. Salah satu yang efektif dari alat komunikasi itu untuk menutup penjualan dengan penjualan personal. Nah, hal ini juga sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi individu, dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, dan juga dapat digunakan untuk memahami, mengatasi hambatan, dan juga keberatan untuk membeli oleh pelanggan. Namun hal ini bisa memakan biaya yang lebih besar, sangat tergantung juga pada keterampilan masing-masing tenaga penjualan, dan di beberapa pasar mungkin menimbulkan penolakan pelanggan. Lalu selanjutnya itu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini merupakan cara yang terbaik yang dapat menawarkan layanan sangat personal yang ditargetkan secara ketat kepada pelanggan yang menjadi target utama penawaran yang dibuat. Dengan demikian, pemborosan anggaran promosi akan berkurang. Namun, dampaknya adalah surat langsung yang bersifat sembarangan dapat menimbulkan tingkat skeptisisme yang tinggi di kalangan pelanggan dan mengakibatkan kelebihan pesan dan juga materi. Yang terakhir dari alat komunikasi yaitu sponsorship. Seperti halnya sponsor acara olahraga, sosial, budaya, dan juga lainnya, dapat menjadi cara efektif untuk menargetkan kelompok pelanggan potensial melalui minat dan juga keprihatinan mereka yang lebih luas. Hal ini juga dapat membantu membangun kredibilitas dan juga meningkatkan reputasi. Namun, hal ini juga mungkin merupakan alat komunikasi yang paling sulit untuk mengukur dampaknya, karena hal ini mahal dan juga mungkin tidak efektif dalam mencapai tujuan kesadaran. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan internet dalam komunikasi pemasaran. Ada iklan spanduk dan juga pay per click. Jadi iklan spanduk ini merupakan penggunaan iklan di halaman web yang memiliki opsi klik tayang untuk mengarahkan browser ke situs web perusahaan. Nah, perusahaan saat ini merupakan bentuk iklan spanduk ini merupakan bentuk utama periklanan di internet,
dalam suatu perusahaan. Dan pengiklanan ini juga menawarkan kata kunci yang mereka yakini akan digunakan oleh calon pelanggan dalam pencarian mereka, seperti halnya dengan mesin pencari Google. Nah, mesin pencari kemudian menampilkan iklan di sebelah hasil pencarian internet. Meskipun menjengkelkan bagi beberapa pelanggan, namun nyatanya mereka telah membuktikan sangat berhasil ketika ditautkan ke konten halaman yang sedang dilihat. Selain itu ada juga viral marketing yang melibatkan pembuatan pesan pemasaran dengan tujuan agar orang lain itu meneruskan ke teman-temannya. Karena hal ini memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan pesan spam, karena teman tersebut akan memiliki tingkat kredibilitas tertentu yang dapat menyebabkan pesan tersebut dilihat dengan lebih simpatik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada promosi pra-peluncuran. Jadi internet dapat menjadi sarana yang ideal untuk iklan sebelum peluncuran produk baru. Nah, ada di pasar Amerika Serikat yang meluncurkan produk baru di perusahaan P&G yang menyiapkan situs web pra-retail yang menarik 1,2 juta pengunjung dan benar-benar mencapai 140.000 unit. Perusahaan memperkirakan bahwa inisiatif ini menciptakan sekitar 500.000 pembeli sebelum peluncuran periklanan dan distribusi retail dimulai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tentang strategi distribusi. Jadi strategi distribusi ini adalah sebuah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalirkan produk atau layanan mereka dari produsen ke pelanggan akhir. Tujuan utama dari strategi distribusi adalah memastikan produk atau layanan tersebut tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi distribusi itu mencakup berbagai aspek, termasuk pemilihan saluran distribusi, manajemen rantai pasokan, logistik, penyimpanan, dan pengiriman produk. Dengan menerapkan strategi distribusi yang tepat, perusahaan dapat mencapai target pasar mereka secara lebih efisien dan efektif. Kemudian meningkatkan pangsa pasar mereka dan memperkuat kehadiran merek mereka di pasar. Selanjutnya adalah bagian dari strategi distribusi, yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi ini adalah jalur atau sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalirkan produk atau layanan mereka dari produsen hingga pelanggan akhir. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah akses pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi ada beberapa jenis saluran distribusi yang umum digunakan, itu diantaranya yang pertama itu saluran distribusi secara langsung. Saluran ini itu menghubungkan produsen langsung dengan pelanggan akhir tanpa melalui perantara. Contohnya itu penjualan secara langsung melalui toko online milik perusahaan atau toko fisik yang dimiliki langsung oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu saluran distribusi itu melalui pengecer. Nah, saluran ini itu melibatkan pengecer atau toko retail sebagai perantara antara produsen dan pelanggan akhir. Produk itu dijual melalui toko-toko seperti supermarket, minimarket, atau toko khusus yang membeli produk dari produsen dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pelanggan secara eceran. Kemudian yang terakhir itu saluran distribusi melalui grosir atau distributor. Saluran ini itu melibatkan distributor atau grosir yang membeli produk dalam jumlah yang besar dari produsen dan mendistribusikannya ke pengecer atau toko-toko retail. Distributor ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan biasanya melayani wilayah geografis yang lebih besar. Kemudian, pengaruh internet terhadap distribusi. Nah, ini merupakan perubahan fundamental dalam cara perusahaan menjalankan saluran distribusi mereka. Dulu, saluran distribusi terbatas pada saluran fisik seperti toko retail, distributor, atau agen penjualan. Namun, dengan hadirnya internet, paradigma distribusi telah berubah secara signifikan. Contoh pengaruhnya itu adalah globalisasi industri,
yaitu internet itu membuka pintu bagi perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Dengan adanya toko online dan platform e-commerce, perusahaan dapat menjual produk atau layanan mereka ke pelanggan di seluruh dunia tanpa harus memiliki infrastruktur fisik di setiap lokasi. Kemudian berpengaruh juga kepada distribusi langsung, karena internet itu memungkinkan perusahaan itu untuk menjalankan saluran distribusi langsung tanpa perlu melalui perantara. Mereka dapat menjual produk secara langsung pada pelanggan akhir melalui platform e-commerce, aplikasi seluler, atau situs web dari perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah bauran pemasaran yang diperluas. Nah, ada beberapa elemen yang termasuk dalam bauran pemasaran yang diperluas. Itu yang pertama, orang atau people. Nah, ini itu berfokus pada pelanggan dan pengalaman pelanggan. Ini mencakup strategi pelayanan pelanggan, pelatihan karyawan, dan kebijakan yang berorientasi pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan yang kedua itu proses. Proses ini merupakan penekanan pada efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Ini termasuk manajemen rantai pasok, proses produksi, sistem distribusi, dan pemantauan kinerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang terakhir itu bukti fisik atau physical evidence. Nah, ini mengacu pada semua elemen fisik atau bukti yang menunjukkan kualitas produk atau layanan. Ini bisa berupa desain kemasan, tampilan toko atau lingkungan fisik, sertifikasi kualitas, atau testimoni pelanggan. Yang selanjutnya adalah bisnis dan model bisnis baru. Jadi ada dua tipe perusahaan pada saat ini, yaitu mereka sebagai pelopor internet dan pragmatis internet. Nah, pelopor internet ini merupakan bisnis yang menjadi pelopor internet itu seringkali mengembangkan teknologi baru atau mengaplikasikan teknologi yang ada dengan cara yang inovatif. Contohnya itu perusahaan teknologi seperti Apple dengan produk-produknya yang revolusioner, atau Google dengan mesin pencari yang mengubah cara orang mencari informasi. Nah, pelopor internet ini membangun ekosistem digital yang kuat, termasuk platform online, aplikasi, dan layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Mereka juga cenderung memimpin dalam mengadopsi teknologi baru seperti AI, blockchain, atau Internet of Things atau IoT. Kemudian ada pragmatis internet. Nah, ini bisnis yang menganut pendekatan pragmatis internet itu lebih memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi internet. Nah, jadi ini mereka cenderung menggunakan teknologi yang telah terbukti efektif dan memperhitungkan dampaknya terhadap operasional bisnis. Pendekatan ini cenderung menggunakan solusi dan teknologi yang telah terbukti dalam industri atau pasar tertentu, dengan fokus pada hasil yang dapat diukur dan peningkatan kinerja yang konkret. Nah, kesimpulannya adalah strategi bersaing melalui marketing mix ini menjadi lebih maju dengan pengaruh internet sebagai alat pemasaran. Perusahaan dapat memanfaatkan internet untuk mencapai tujuan pemasaran, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perubahan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen memerlukan adaptasi strategi pemasaran yang inovatif dan terintegrasi dengan internet sebagai salah satu elemen kunci dalam mencapai kesuksesan bisnis. Baik, di sini ada studi kasus, yaitu tentang taktik sensorik dan aroma pemasaran. Nah, serangan pemasaran terhadap indera masyarakat lebih dari sekedar penjualan rumah biasa. Merek-merek global kini semakin sadar akan kekuatan penglihatan, penciuman, sentuhan, dan suara dalam memengaruhi perilaku pembelian. Sensory marketing telah berkembang menjadi industri global yang bernilai jutaan dolar. Dunia periklanan tampang tidak perlu banyak diyakinkan mengenai ilmu pengetahuan yang muncul di balik pemasaran sensorik. Profesor Spence itu mengatakan, dorongan terhadap pemasaran sensori telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pertumbuhan dan ketersediaan yang lebih luas. Ada keuntungan dalam memanfaatkan indera konsumen, namun merek jelas bisa bertindak terlalu jauh, kata Profesor McGlone. Kata Profesor McGlone, orang-orang terkadang tidak suka dunianya terlalu terdislokasi.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang kurang jelas dan ingin bertanya, boleh silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau melakukan on mic secara langsung. Terima kasih. Halo, halo mahasiswa. Coba Iya, Prof. ke cover. Ibu belum melihat eh, paper atau kasus yang berkaitan dengan materi ini ya, yang bicara strategi bersaing melalui marketing mix. Nah, terus mengapa kita perlu strategi bersaing? Kita tahu ya, namanya pemasaran tuh ada karena banyak pemasar. Nah, banyak pemasar, sementara keterbatasan demand ya, demand potensial. Nah, oleh karena itu ya kita perlu mengembangkan sebuah bisa mengalahkan kompetitor di pasar ya. Nah, itu akan dengan strategi bersaing. Nah, tapi ini pendekatannya melalui marketing mix. Artinya apa? Jadi menerapkan sebuah strategi bersaing dengan memasukkan unsur 7P ya, dari produk, price, promotion, place atau distribution, people, proses, dan physical evidence. Coba turun ke bawah lagi, turunkan. Nah, sekarang marketing mix itu tadi bagaimana kita ramu. Untuk meramunya ya kita harus tahu dulu ya berbasis SWOT analisis. Seperti apa kompetitor yang ada dalam menerapkan 7P juga. Siapa kompetitor utama kita, pesaing utama kita? Kita apakah sebagai follower atau sebagai ya pengikut atau sebagai penantang ya, attacker, penyerang. Kalau penyerang ya kita biasanya di nomor 2, gimana kita satu saat kita harus nomor 1 kan gitu. Kalau follower ya sudahlah cukup di nomor 3 seperti itu. Nah, artinya melihat para kompetitor yang memang dia punya strategi menyerang atau strategi bertahan, mengikut, pengikut gitu ya. Bagaimana penerapan 7P-nya itu yang harus Anda lihat. Nah, 7P tadi ya harus tentunya memberikan sebuah layanan yang bernilai ya. Nah, tadi nilai-nilai layanan atau nilai-nilai produk tadi kan pernah Ibu sampaikan kemarin mungkin di kuliah mana hospitality atau keselamatan global ya. Ada 4 jenis nilai bahwa produk atau jasa itu punya nilai inti, fungsi sesuai dengan fungsi inti produk. Nilai yang kedua apa tadi? Sesuai dengan ya mungkin membangun emosional eh, yang dibutuhkan oleh konsumen biasanya yang berkaitan dengan apa? Brandingnya, branding itu punya citra merek khusus, terus branding itu punya nilai apa prestise khusus bagi sebuah komunitas pasar yang terhadap produk itu. Atau mungkin dari apa tadi conditional value ya, nilai-nilai yang mengaitkan antara yang berkaitan dengan apa kondisi baik waktu, baik sebuah apa kondisi apa musiman atau itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya epistemik, yaitu gabungan antara kondisional value, kemudian emotional value dan functional value yang kemarin kalau masuk di kelas pemasaran hospitality dan tourism kan udah Ibu kasih cerita ya, yang dicari fungsi inti produk hotel itu apa, kemudian apakah cukup dengan fungsi inti, tidak, kita harus banyak menawarkan value-value lain yang membangun emosional, yang membangun sebuah rasa
enjoyable orang gitu ya, kalau di pariwisata misalnya, kesenangan diri khusus gitu. Atau ya tadi dihubungkan dengan kondisi suasana, waktu panas, waktu dingin misalnya ya, waktu hujan gitu ya, itu kondisional untuk dipakai oleh konsumen, atau waktu memang waktu kondisi libur itu kan peak season. Nah, kondisi libur peak season itu apa yang harus kita tawarkan lebih dibanding dengan value yang ditawarkan oleh kompetitor. Nah, lebihnya itu dari aspek 7P. Nah, sesuai dengan judul Anda. Oke, lanjut terus. Itu saya belum lihat. Silakan. Oke, lanjut. Nah, tadi 7P itu ya tentunya kalau kita mau bersaing, 7P itu harus terdiferensiasi, harus punya nilai beda. Ya, apa yang ditawarkan perusahaan A harus berbeda dengan 7P yang ditawarkan oleh perusahaan pesaingnya. Apakah pesaingnya sebagai leader atau pesaing pengikut perusahaan kita misalnya begitu. Ya. Nah, dari aspek 7P itu seperti apa yang beda, yang bisa didiferensiasikan, ya, memiliki sebuah nilai yang unik, yang beda. Misal kita mencoba menawarkan tawaran misalnya harga yang kompetitif. Nah, seperti apa harga kompetitif gitu ya? Apakah kita lakukan dengan model penyerangan harga atau perang harga gitu ya? Pada kondisi tertentu orang melakukan apa, kita counter dengan sebaliknya seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat dalam dunia nyata ya. Silakan bagaimana dari sebuah produk tertentu melakukan perang harga. Misal produk provider jaringan internet menawarkan antara misalnya Telkomsel dengan Indosat misalnya gitu ya, atau dengan Tri misalnya gitu ya. Nah, mereka lakukan perang harga tapi dengan cara-cara pendekatan, misalnya ada family get family. Jadi kalau dalam satu link komunitasnya itu pada siang hari, pada malam hari itu free gratis selama misalnya 3 jam berbicara misalnya begitu. Ya, itu bagian dari layanan yang diferensiasi ya. Nah, lanjut ke bawah. Nah, itu jadi persaingan yang Anda lakukan itu belum banyak ini. Ini kan hanya sekedar pendekatan strategi bersaingnya dengan diferensiasi. Yang didiferensiasi seperti 7P-nya harus didiferensiasi. Nah, diferensiasi 7P itu membutuhkan apa? Komitmen pemasar atau pengelola pemasar dengan sebuah komitmen kreativitas dan inovasinya gitu ya. Nah, kreativitas inovasi itu ya memang sangat tergantung dari leaders ya, gaya kepemimpinan, membangun sebuah kreativitas dan inovasi itu menjadi sebuah komitmen atau budaya perusahaan atau tidak. Nah, kalau ingin kita harus selalu bersaing, itu selalu unggul, ya harus kita ciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ditawarkan oleh pesaing. Nah, ini makanya dibutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi ya untuk bisa bersaing, sangat-sangat bersaingnya dari perbedaan. Contoh antara Apple dan Samsung. Apple itu ya, punya kelebihan khusus ya, bermain dengan spesifikasi eh, untuk akses memori, untuk storage ya, seperti apa gitu ya. Nah, dia pakai yang satu pakai iOS, yang satu pakai apa? Saya lupa. Kalau Apple pakai apa? Sistemnya iOS ya. Kalau Samsung apa sistemnya? Android. Android, Prof. Iya, Android. Silakan. Nah, itu ya. Jadi intinya seperti itu, tapi Ibu belum melihat apa yang Anda cari dalam sebuah kasus perusahaan. Ya kan saya ingin seminar itu kan harus angkat bukan hanya teori. Coba lihat di mana kasusnya tadi. Sudah diangkat belum kasus? Case tadi yang berkaitan dengan strategi bersaing ini. Oke, tentang tadi apa nih? Taktik sensorik dan aroma pemasaran. Anak ini kan dengan mencoba dari aktivitas sensorik ya. Nah, ini perusahaan apa nih? McLone apa ini? Perusahaan apa ini ya? Untuk parfum apa nih? Saya nggak tahu nih, nggak jelas. Izin menjawab, Bu. Nah, silahkan.
untuk untuk taktik sensorik ini diciptakan berbagai perusahaan. Jadi ada banyak perusahaan yang udah mulai coba untuk taktik sensorik ini, kayak misalkan perusahaan yang menjual deterjen gitu. Jadi aroma dari deterjen itu sendiri jadi taktik sensoriknya mereka. Juga ada kayak produk deodoran. Ada juga dari McDonald's yang di restorannya itu menarik pelanggan dengan pengalaman santapan yang menurut mereka itu enak gitu. Jadi dari aroma makanannya gitu. Gitu, Bu. Iya, tapi ini kan kayaknya terlalu simple. Seperti apa? Ini kan hanya masih konsep yoga. Seperti apa kasus di sebuah perusahaan? Katakanlah kamu gunakan kasus di industri parfum tadi atau industri makanan, McDonald tadi. Nah, seperti apa sensorik yang dikembangkan oleh McDonald ya di dalam terutama untuk menarik daya tarik yang dia tayangkan di dalam iklan. Jadi desain iklan konten informasinya itu punya daya tarik yang bisa mencerminkan misalnya apa ya entertain ya entertain kesenangan diri ya di mana kesenangan diri itu yang dia munculkan itu fokus kepada dari aroma makanan misalnya. Nah, jadi konten informasi itu harus mencerminkan lucunya orang kalau makan itu selalu dicium misalnya ya. Ingin menunjukkan saat dia mencium, waktu dia memberikan konten informasi itu ada kandungan yang lucu, yang hiburan bagi orang sehingga orang itu ya dia mencium saat dia mencium ya dia apa ya katakanlah sampai dia mencari sesuatu saat itu misalnya itu seorang cowok ya ada cewek nah dia langsung mencium itu ke arah cewek itu juga nah itu kan lucu tapi ada yang dia jual adalah sensor aroma makanan itu nah itu yang belum saya lihat secara apa namanya kasus yang real di sebuah katakanlah industri makanan atau industri parfum atau industri apa tadi yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini kan hanya baru baru mengatakan konsep pemikiran oleh siapa tadi itu Profesor Sven gitu ya, yang namanya belum terlihat dengan clear seperti apa implementasinya di sebuah perusahaan gitu ya. Halo, Ibu didengar suaranya? Iya, Halo, Bu. Terdengar, Prof. oke silakan. Baik, eh seminar ya ini siapa Dinda ya lupa saya ketuanya ya. Oke, Widya, Prof. silakan pertanyaan dilanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Seperti biasa ya dicatat pertanyaan temannya, kasih nama NPM, siapa mahasiswanya, yang menjawabnya siapa, NPM-nya siapa, ya jawabannya apa. Oke silakan. Kalau nggak pakai di chatting, pakai tunjuk tangan, silakan. Halo. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sudahlah kita lanjut ke sesi 2. Nih pada males nih ya. Udah jam 11.15 soalnya. Nah, ini ada nih pertanyaan ini dari Zahra. Dari siapa lagi nih? Ada 3 pertanyaan ya. Widya, silakan dijawab oleh kelompok presentasi. Deana, Zahra. Kayaknya yang nanya-nanya ini aja ya. Di kelas hospitality, di kelas apalagi masalah global, orangnya ini aja kayaknya. Ayo ya, ini 51 orang, harusnya 57 kalau nggak salah ya kelas kita nanti. Setelah kelas berakhir kita Ibu kasih kuis ya, sama di kelas yang lain. Ini kita Ibu kasih juga kuis. Halo, silakan dijawab.
Ini izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Prof. Biasa, nggak usah diskusi. Siapa yang jawab dulu nanti saling nanti ada tambahan-tambahan menutupi kekurangan jika merasa kurang dari temannya. Ya, karena ini bicara diskusi artinya ya sudah harus menguasai semua. Kalau nggak menguasai ya sudah nggak bisa dijawab gitu ya. Ya, pertanyaan pertama oleh Widya. Nah, ini bicara optimal saluran distribusi, mencapai efisiensi operasional, nilai tambah bagi pelanggan apa dengan adanya saluran distribusi tadi, sehingga posisi bersaing perusahaan itu ya kuat di pasar yang ada ya. Silakan. Baik, Prof. Izin menjawab pertanyaan dari Widya. Itu pertanyaannya bagaimana suatu perusahaan dapat mengoptimalkan saluran distribusi untuk mencapai efisiensi operasional, memberikan nilai tambah bagi pelanggan, dan mempertahankan posisi bersaing yang kuat di pasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti teknologi dan regulasi. Jadi untuk mengoptimalkan saluran distribusi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional, memberikan nilai tambah bagi pelanggan, dan juga mempertahankan posisi bersaing yang kuat di pasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, perusahaan dapat mengikuti beberapa strategi seperti berikut. Jadi yang pertama itu menganalisis pasar. Perusahaan harus memahami pasar mereka sendiri dengan baik, termasuk perilaku konsumen, preferensi, dan juga tren pasar. Nah, analisis ini membantu perusahaan memahami di mana dan bagaimana produk mereka dapat ditempatkan dengan baik dalam saluran distribusi tersebut. Yang kedua yaitu pemilihan saluran distribusi yang tepat. Jadi perusahaan harus memilih saluran distribusi yang paling cocok dengan karakteristik produk mereka dan juga preferensi pelanggan. Ini juga bisa meliputi pelanggan penjualan langsung, e-commerce, pengecer, distributor, atau kombinasi dari beberapa saluran tersebut. Lalu yang selanjutnya itu mengintegrasikan teknologi. Mengadopsi teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dalam saluran distribusi mereka. Misalnya, penggunaan perangkat lunak, manajemen rantai pasokan, sistem manajemen inventaris yang otomatis, atau platform e-commerce yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan distribusi. Lalu selanjutnya itu kemitraan yang strategis. Nah, bermitra dengan pihak-pihak yang tepat dalam saluran distribusi dapat juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemitraan dengan distributor yang kuat atau mitra logistik yang handal dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan efisiensi distribusi. Lalu selanjutnya itu berfokus pada layanan pelanggan. Nah, memberikan pengalaman pelanggan ini juga dapat menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Ini juga termasuk layanan pengiriman yang cepat, kebijakan pengembalian yang mudah, atau dukungan pelanggan yang responsif. Lalu adanya kepatuhan juga regulasi. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam industri mereka, dan juga termasuk peraturan mengenai standar kualitas produk, perlindungan konsumen, dan juga privasi data. Yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Perusahaan perlu terus-menerus berinovasi dalam saluran distribusi mereka untuk tetap relevan dalam pasar yang terus berubah. Ini juga berupa pengembangan model bisnis baru, penerapan teknologi baru, atau eksperimen dengan strategi distribusi yang inovatif. Bagaimana Widya? Apakah cukup? Baik, cukup nih Mas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Diana. Tadi pertanyaannya, bagaimana sebuah perusahaan dapat menyusun strategi marketing mix yang tidak hanya memperhitungkan segmen pasar yang sudah ada, tetapi juga memprediksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tren pasar yang belum teridentifikasi secara jelas dengan tetap mempertahankan daya saing dan relevansinya di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis yang terus berubah.
Jadi untuk menyusun strategi pemasaran yang responsif terhadap tren pasar yang belum teridentifikasi dengan jelas, perusahaan itu perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan adaptif. Hal ini melibatkan analisis pasar yang mendalam untuk memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan kebutuhan pasar. Selain itu, perusahaan harus menggunakan teknologi dan analisis data untuk memantau tren pasar secara real-time dan merancang rencana pemasaran yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan cepat sesuai dengan perkembangan pasar. Selain itu, perusahaan juga harus fokus pada inovasi produk dan layanan serta membangun komitmen strategis dengan pemangku kepentingan industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang tren pasar yang sedang berkembang. Dengan terus memantau kinerja pemasaran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, perusahaan dapat mempertahankan daya saing dan relevansinya di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis ini yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, perusahaan lebih dapat meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tetap relevan di mata konsumen. Apakah sudah jelas jawabannya, Diana? Baik, dapat dipahami. Terima kasih, Bintang. Masih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Sukmawati yang pertanyaannya adalah, dalam situasi di mana perusahaan menghadapi tekanan regulasi atau perubahan lingkungan, bagaimana strategi marketing mix mereka dapat beradaptasi untuk meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan peluang baru. Dalam situasi tersebut, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi. Yang pertama itu ada penyesuaian produk atau layanan. Karena jika regulasi baru mempengaruhi produk atau layanan perusahaan, maka penyesuaian perlu dilakukan. Ini bisa berarti mengubah formulasi produk atau menambahkan fitur keamanan atau bahkan mengeluarkan produk baru yang sesuai dengan regulasi baru. Yang kedua ada penetapan harga. Jika biaya produksi meningkat karena regulasi baru, perusahaan perlu mempertimbangkan penyesuaian harga. Yang keempat ada promosi. Dalam menghadapi perubahan lingkungan atau regulasi, pesan promosi perusahaan mungkin perlu disesuaikan. Ini dapat berarti menekankan keamanan atau keberlanjutan produk dalam materi promosi atau mengubah platform promosi untuk mencapai audiens yang lebih relevan. Yang terakhir ada melakukan inovasi, yaitu perubahan lingkungan atau regulasi sering menciptakan peluang untuk inovasi. Perusahaan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang muncul akibat perubahan tersebut. Bagaimana, Zahra? Sudah sangat jelas, Desak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, Prof. Apakah sesi berikutnya dapat dimulai? Halo, silakan. ICM-nya udah jalan belum? Baik, Prof. Izin memulai presentasi. Ya, dari tadi disuruh lanjut. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Prof. Marina Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pemasaran dan teman-teman sekalian saya hormati. Jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi mengenai strategi integrated marketing communication. Next slide. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Alin Zarasari dengan ujung NPM 069, lalu Muhammad Destian Arif dengan ujung NPM 064, lalu Dimas Aditya Saputra dengan ujung NPM 058, dan Satrio Bindoro dengan ujung NPM 106. Next. Baik, materi pertama akan saya sampaikan, apa itu komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication adalah pendekatan strategis dalam pemasaran yang mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada target pasar. IMC juga dikenal sebagai pemasaran hubungan, bekerja untuk melibatkan individu tertentu secara interaktif, menggunakan pesan tertentu melalui media tertentu. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual dengan melibatkan individu sasaran dalam pertukaran informasi yang interaktif atau dua arah. Next. Alasan dasar pertumbuhan IMC. Jadi ada 5 dasar alasan pertumbuhan IMC. Yang pertama, perubahan dalam perilaku konsumen. Jadi teknologi telah memberikan konsumen kendali yang lebih besar atas proses pembelian. Mereka dapat memilih kapan, di mana, dan bagaimana mereka membeli produk atau layanan. Ini menuntut adaptasi dari perusahaan untuk memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi individu konsumen. Lalu yang kedua, personalisasi dalam pemasaran. Basis data terkomputerisasi memungkinkan pemasar untuk menargetkan pesan yang dipersonalisasi kepada individu berdasarkan perilaku pembelian mereka. Hal ini memungkinkan pemasar yang lebih efektif dan relevan bagi konsumen. Lalu peran internet dan media interaktif. Kemajuan teknologi telah memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian hampir semua barang dari kenyamanan rumah mereka, kapanpun mereka mau. Ini menekankan pentingnya adaptasi strategi pemasaran yang memanfaatkan platform online dan interaktif. Lalu, eh, pentingnya hubungan pelanggan. IMC memerlukan perubahan dalam filosofi perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Ini mencakup pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik individu sasaran, serta memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Lalu, yang terakhir, performa dan kualitas produk. Komponen penting dalam kesuksesan IMC adalah performa dan kualitas produk. Produk harus memenuhi harapan konsumen dan memberikan hasil yang dapat diandalkan secara konsisten. Next slide. Selanjutnya, mengapa IMC gagal? IMC gagal jika dilihat hanya sebagai upaya komunikasi dan bukan sebagai filosofi perusahaan yang diungkapkan baik secara internal maupun eksternal. Kebanyakan orang menganggap IMC setara dengan periklanan, dengan satu gambar atau pendekatan satu nada suara. Namun, tidak seperti periklanan tradisional, IMC benar-benar mencakup semua aspek dan titik interaksi, komunikasi terencana atau tidak terencana antara merek, layanan, atau perusahaan dan audiens target dan dipengaruhi oleh pengaruh dalam dan luar. Next. Selanjutnya, apa yang mendorong IMC? Dalam konteks mendorong penggunaan integrated marketing communication, berbagai faktor dan inisiatif harus dipertimbangkan agar strategi ini berhasil. Yang pertama, riset. Riset pasar yang mendalam diperlukan untuk memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Data dari riset ini akan membantu perusahaan dalam merancang pesan yang relevan. Lalu yang kedua, pengembangan basis data. Memiliki basis data yang tepat tentang pelanggan adalah kunci dalam mengpersonalisasi komunikasi pemasaran. Basis data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan menyampaikan pesan yang sesuai kepada mereka.
Lalu yang ketiga, penggunaan internet. Internet menjadi saluran komunikasi yang sangat penting dalam pemasaran saat ini. Perusahaan perlu memanfaatkan platform online untuk menyampaikan pesan mereka kepada konsumen, baik melalui situs web, media sosial, atau iklan digital. Lalu yang keempat, menggunakan teknik media yang benar. Memilih teknik media yang sesuai dengan target pasar dan tujuan pemasaran sangat penting. Ini bisa meliputi periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, atau pemasaran langsung, tergantung pada strategi pemasaran yang diadopsi. Lalu yang kelima, membangun konsumen yang loyal terhadap merek. IMC dapat digunakan untuk membangun kesetiaan pelanggan dengan menciptakan pengalaman merek yang konsisten dan positif di semua titik kontak dengan konsumen. Lalu yang keenam, menciptakan hubungan interaktif. Interaksi dua arah antara merek dan konsumen menjadi semakin penting dalam pemasaran modern. IMC harus mencakup strategi untuk membangun hubungan interaktif dengan konsumen melalui media sosial, konten interaktif, atau respon langsung terhadap umpan balik konsumen. Lalu yang ketujuh, pengembangan merek. Membangun citra merek yang kuat dan konsisten adalah tujuan utama dari IMC. Ini melibatkan penggunaan pesan yang kohesif, desain yang terpadu, dan komunikasi visual yang konsisten. Lalu yang kedelapan, memproyeksikan gambaran visual atau verbal yang konsisten. Pesan-pesan pemasaran harus mencerminkan citra merek secara konsisten, baik secara visual maupun verbal, di semua saluran komunikasi. Yang kesembilan, campuran promosi dan media. AMC juga melibatkan penggunaan campuran promosi yang tepat, termasuk periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan lainnya. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kampanye AMC sangat penting untuk memastikan bahwa strategi tersebut berhasil mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja kampanye, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan AMC di masa mendatang. Next slide. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi case. Studi case dari Nivea, merek terkemuka dalam perawatan kulit dan kecantikan, berhasil meluncurkan produk baru untuk merawat kulit wajah pria di pasar Inggris dengan strategi pemasaran terintegrasi yang berfokus pada pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, kombinasi promosi di atas dan di bawah garis, serta memanfaatkan pemasaran database untuk targeting individu. Nivea berhasil mencapai peningkatan penjualan hampir 20% dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar melalui kemitraan dengan Power League dan kampanye iklan televisi, serta distribusi sampel gratis dan penggunaan media online. Merek ini berhasil membangun kesadaran merek yang kuat dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek, mencatat penghargaan untuk rangkaian perawatan kulit terbaik selama 5 tahun berturut-turut. Next. Selanjutnya ada tujuan. Nivea bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka di kalangan pria di Inggris, sekaligus mencari penetrasi pasar yang lebih luas dalam produk perawatan kulit pria. Dengan kata lain, tujuan mereka melampaui sekedar perluasan pasar. Mereka berharap dapat mendorong lebih banyak pria untuk membeli produk. Selain itu, Nivea juga ingin menjual lebih banyak produk perawatan kulit pria kepada wanita. Mengakui mereka sebagai pembeli awal produk perawatan kulit pria, berdasarkan penelitian, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan citra merek Nivea, yang selama ini dikenal sebagai produk yang dapat diandalkan, mudah digunakan, dan memberikan nilai yang baik. Nilai inti merek seperti keamanan, kepercayaan, kedekatan, dan kredibilitas akan memperkuat dan memperluas upaya peluncuran kembali dengan harapan lebih banyak pria dan wanita memilih Nivea sebagai pilihan utama mereka dalam perawatan kulit. Next. Next slide. Hasilnya dari upaya Nivea Men adalah pencapaian pertumbuhan signifikan dalam pangsa pasar produk perawatan kulit pria di Inggris. Dengan strategi yang digunakan, mereka berhasil meningkatkan penjualan secara keseluruhan hingga hampir 20%, mencapai hampir 30 juta euro di pasar
retail Inggris sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, Nivea Men berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan meraih penghargaan untuk rangkaian perawatan kulit terbaik selama 5 tahun, yang mencerminkan citra merek yang sangat positif di mata konsumen. Pengembangan citra merek dan peningkatan loyalitas konsumen terhadap merek juga terlihat dari hasil ini. Dengan demikian, Nivea Men berhasil mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan pangsa pasar dan penetrasi pasar perawatan kulit pria. Next. Kesimpulan dalam studi case ini adalah pencapaian Nivea Men dalam peluncuran produk perawatan kulit di pasar Inggris adalah refleksi dari keberhasilan strategi pemasaran terintegrasi yang mereka terapkan. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya berhasil meningkatkan pangsa pasar dan penetrasi produk perawatan kulit pria, tetapi juga mampu memperkuat citra merek mereka di mata konsumen melalui pengembangan produk yang berfokus pada memenuhi kebutuhan konsumen dan memanfaatkan kombinasi promosi di atas dan di bawah garis. Nivea Men berhasil mencapai pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan dengan peningkatan hampir 20% secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa peluncuran produk mereka berhasil memberikan dampak yang kuat di pasar sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya, prestasi mereka dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar seperti tercermin dari penghargaan mereka yang dapat untuk rangkaian perawatan kulit terbaik selama 5 tahun berturut-turut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu promosi dan media. Jadi kemampuan untuk menjangkau khalayak sasaran dengan menggunakan kombinasi promosi dan media terbaik yang ada merupakan salah satu kekuatan dari IMC. Menentukan kombinasi sarana promosi mana yang akan digunakan seringkali bergantung pada pengetahuan target secara keseluruhan tentang produk atau layanan. Jadi campuran media terkonsentrasi menempatkan semua upaya periklanan ke dalam satu media. Seperti bauran promosi, jenis bauran media yang digunakan akan bergantung pada anggaran, tujuan keseluruhan, dan target audiens serta tingkat pengetahuan dan loyalitas merek. Kemudian ada beberapa dari bauran promosi ini. Yang pertama ada hubungan masyarakat, yaitu memberikan nilai berita pada suatu produk atau jasa. Nah, humas ini cara yang efektif untuk mengumumkan peristiwa atau memperbaiki reputasi yang rusak. Jadi secara strategis, humas ini dapat digunakan untuk menginformasikan atau membangun rasa ingin tahu seputar peluncuran produk atau layanan, atau menyampaikan testimoni, membangkitkan selera konsumen terhadap promosi yang akan datang. Kemudian ada periklanan yang meliputi surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Periklanan ini dikenal sebagai sarana media massa yang dapat menjangkau halayak yang luas dan kurang tertarget. Iklan harus dibayar sehingga menempatkan media dan isi pesan ini dapat terjamin. Kemudian selanjutnya ada keluar rumah dan transit. Jadi promosi yang paling umum digunakan yang ditemukan di luar itu antara lain itu papan luar ruang, papan reklame bergerak, ataupun mural dinding. Ya. Jadi papan ini sarana mendukung yang sangat cocok sebagai pengingat atau penggoda ketika digunakan dalam kampanye IMC. Kemudian selanjutnya ada pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung ini juga dikenal sebagai tanggapan langsung menggunakan sarana media seperti surat langsung, katalog, infomersial, dan pemasaran jarak jauh. Pemasaran langsung menggunakan database untuk menjangkau audiens yang ditargetkan secara eksklusif. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk berbicara dengan target pada tingkat individu maupun kelompok. Kemudian selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini menggunakan insentif atau motivator sebagai daya tarik bagi konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk dan jasa. Jadi insentif dari ini yang umum itu dapat berupa kupon, potongan harga, undian, ataupun penawaran beli satu gratis satu. Kemudian selanjutnya ada internet atau media sosial. Jadi internet ini memberikan kesempatan pada halayak sasaran untuk mengumpulkan informasi atau berbelanja dari kenyamanan rumah seperti mereka sendiri. Pada saat mereka dihadapkan pada lebih sedikit gangguan, produk dapat dibeli secara online
dan target dapat mencari informasi tambahan secara interaktif melalui ruang obrolan dengan pengguna produk lain atau pembicaraan tatap muka dengan layanan pelanggan atau perwakilan teknis. Nah, tujuan dari pemasaran media sosial ini untuk menyampaikan konten yang akan dibagikan oleh pengguna media sosial kepada teman dan keluarga yang membantu merek dalam membangun kesadaran merek, mendapatkan umpan balik, dan juga memperluas jangkauan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ponsel. Jadi salah satu cara terbaik untuk menjangkau konsumen yang sibuk dan juga mungkin akan terganggu, perangkat selalu aktif dan selalu tepat sasaran. Kendaraan pengingat yang hemat dapat menyampaikan pesan dipersonalisasi ke target dimanapun mereka berada. Kemudian ada media alternatif. Media alternatif ini mengacu pada penggunaan permukaan apapun yang bersih dan dapat dicetak, dapat digunakan untuk menyampaikan pesan iklan atau promosi. Kemudian selanjutnya ada penjualan pribadi. Penjualan personal ini adalah penjualan tatap muka antara pembeli dan penjual yang merupakan hubungan interaktif tertinggi. Namun, sifat satu ke satu itu membuatnya sangat mahal, sehingga penggunaan hampir secara eksklusif hanya diterapkan pada lingkungan perusahaan. Kemudian yaitu evaluasi. Jadi untuk menentukan apakah seluruh tujuan atau sasaran kampanye MMC telah tercapai. Jika bagus, pesannya akan terus berlanjut tanpa perubahan. Jika tidak, tim periklanan harus menentukan pengaruh luar atau dalam apa yang menghalangi seperti iklan pesaing. Apakah pesan yang digunakan benar, apakah layak sasaran melihat dan memahami pesan tersebut, dan seterusnya. Evaluasi bisa menjadi penyegaran atau gangguan. Banyak orang yang merasa teknik evaluasi yang digunakan di IMC ini tidak memadai dan tidak menilai hasil secara akurat. Namun saat ini evaluasi merupakan indikator terbaik mengenai hal-hal yang berhasil, hal-hal yang perlu digunakan kembali, perhatian tambahan apa yang perlu diarahkan atau dihentikan sementara, dan hal-hal apa saja yang perlu diubah untuk mencapai tujuan keseluruhan. Kemudian ada perbedaan dari metode periklanan tradisional dan juga AMC. Periklanan tradisional atau media massa menggunakan media cetak atau penyiaran konvensional kepada halayak massal yang mungkin mendengarkan atau tidak. Karena pesannya bersifat umum dan bukan bersifat personal, iklan semacam ini tidak membangun hubungan dengan audiens target dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun loyalitas merek. Periklanan selalu mengambil peran utama dengan hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung digunakan sebagai media pendukung. Kemudian AMC ini sebaliknya menganalisis berbagai pilihan yang tersedia dan memilih hanya pilihan yang paling efektif dan konsisten menjangkau halayak sasaran. Periklanan bukan lagi pilihan media pertama atau bahkan terbaik bagi pemasar, dan seringkali tidak digunakan sama sekali. Kemudian yaitu yang membedakan itu ada satu garis yang membagi. AMC berbeda dari periklanan tradisional dalam cara memilih media, menggunakan database untuk berkomunikasi dengan masing-masing anggota audiens target, menyesuaikan pesan dengan kepentingan target, dan menciptakan konsistensi antara potongan iklan melalui tata letak dan penyampaian pesan. AMC ini adalah segala yang tidak dimiliki metode periklanan tradisional. Nah, ini tentang mengkomunikasikan pesan klien atau manfaat utama konsumen yang terkait dengan produk atau layanan baik secara konsisten dan kohesif. Jadi ini mengembangkan citra yang dapat dikenali oleh target apapun media yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada mendefinisikan pernyataan strategi kreatif. Pernyataan strategi kreatif merupakan bagian integral dari proses komunikasi pemasaran. Pernyataan strategi kreatif ini akan menentukan nada visual verbal kampanye AMC dan merupakan landasan bagi fase komunikasi kampanye AMC. Kemudian kampanye ini dan merupakan landasan bagi komunikasi kampanye AMC. Strategi kreatif mempengaruhi setiap aspek AMC dan pada akhirnya akan memberikan citra dan suara pada produk serta menentukan kontak penjual dan pembeli. Kemudian ini ada beberapa siapa yang mengembangkan pernyataan strategi kreatif dan untuk siapa pernyataan itu ditujukan. Kemudian yang kedua ada tampilan pernyataan strategi kreatif dan yang terakhir ada tujuan komunikasi. Kemudian selanjutnya ada pernyataan strategi kreatif. Jadi target audiens utama adalah kelompok orang yang paling ingin kita jangkau dengan pesan atau produk kita. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan apa yang ditawarkan
dan mungkin untuk mengambil tindakan. Target audiens sekunder adalah kelompok orang yang juga mungkin tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, tetapi mereka tidak sepenting target audiens utama. Mereka mungkin memiliki minat yang lebih kecil. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peran dalam marketing. Jadi menurut dari Larry Percy, terdapat 6 peran dalam marketing. Yang pertama yaitu ada inisiator. Jadi inisiator ini adalah individu yang awalnya memutuskan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Lalu yang kedua ada influencer. Jadi influencer adalah orang luar atau sekelompok orang yang merekomendasikan suatu produk atau penggunaan suatu layanan. Yang ketiga ada pengambil keputusan, yaitu orang yang pada akhirnya menentukan apa yang akan dibeli. Yang kelima ada pembeli, yaitu individu yang memulai pembelian dan penggunaan produk atau layanan. Lalu yang terakhir ada pengguna. Pengguna merupakan individu yang akan menggunakan produk atau layanan. Next. Baik, selanjutnya ada persaingan. Jadi persaingan yang dimaksud di sini bukan daftar pesaing dari suatu produk atau suatu perusahaan, melainkan kita melihat apa yang dilakukan dan dikatakan oleh pesaing dalam iklan mereka, dan pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh merek klien untuk bersaing dalam kategori produk, menonjol dari persaingan dan menarik perhatian. Contohnya, misal ada 2 brand kopi yang memiliki tagline yang berbeda. Jadi untuk brand pertama, dia lebih menonjolkan pada rasa dan aroma yang kuat untuk dijelaskan kepada para customer. Lalu brand yang kedua, dia lebih menekankan pada manfaat dari kopi itu sendiri terhadap kesehatan. Next. Selanjutnya ada manfaat utama bagi konsumen. Jadi manfaat utama bagi konsumen adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan atas konsumen itu sendiri. Penting bagi tim kreatif untuk mengetahui cukup banyak tentang produk atau layanan agar dapat memahami, mendefinisikan, dan menjelaskan manfaat kepada konsumen. Nah, keberhasilan menerjemahkan ini menjadi manfaat bermakna yang akan membuat produk atau layanan tersebut mudah diingat dan akan menonjol dalam persaingan. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Bila teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk menyampaikan secara langsung atau melalui kolom chat. Terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Devina Elvareta. Pertanyaan yaitu, apakah terdapat resiko atau kelemahan jika suatu perusahaan menggunakan pendekatan AMC dalam strategi pemasaran suatu perusahaan, dan bagaimana cara untuk perusahaan tersebut mengelola resiko ini? Jadi, dalam penggunaan AMC juga memiliki risiko dan kelemahan tertentu. Yang pertama itu ketidaksesuaian pesan. Jika pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi itu tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen dan mengurangi kepercayaan pada merek tersebut. Untuk pengelolaannya, perusahaan perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui semua saluran komunikasi konsisten dengan identitas merek dan nilai-nilai perusahaan. Pelatihan karyawan dan penggunaan panduan merek dapat membantu memastikan konsistensi ini. Lalu yang kedua, kesulitan dalam koordinasi. Jadi koordinasi antara berbagai departemen dan agen eksternal dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika tidak ada proses yang jelas dan terkoordinasi. Untuk pengelolaannya, perusahaan perlu menetapkan struktur organisasi yang jelas dengan tanggung jawab dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan kolaborasi yang efisien antara departemen yang berbeda. Lalu resiko yang keempat, biaya yang tinggi. Mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan menyelaraskan pesan dapat memerlukan investasi finansial yang signifikan. Nah, untuk pengelolaannya, perusahaan itu perlu melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, memperkirakan biaya yang dibutuhkan secara realistis, dan mengevaluasi kembali efisiensi dan efektivitas setiap saluran komunikasi dapat membantu mengelola biaya ini. Lalu, risiko yang keempat, keterbatasan pengukuran. Jadi untuk mengukur efektivitas AMC secara menyeluruh dapat sulit karena banyaknya variabel yang terlibat. Dan untuk pengelolaan risiko ini, perusahaan perlu menggunakan berbagai metrik yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye AMC, termasuk key performance indikator seperti kesadaran merek, pertumbuhan penjualan, dan retensi pelanggan. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana, Devina? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel Bera. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, selain Nivea, perusahaan apa yang penerapan strategi EMC paling tepat dalam menguasai pasar global, dan bagaimana strategi tersebut diterapkan dan dapat dicontoh perusahaan global lainnya? Nah, jadi salah satu contoh perusahaan yang telah berhasil menerapkan strategi 3MC dengan sukses ini, jadi dia menguasai pasar global itu adalah Coca-Cola. Jadi Coca-Cola ini mengadopsi pendekatan IMC dengan sangat baik dalam membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan kehadiran merek mereka di berbagai pasar di seluruh dunia. Jadi strategi mereka ini meliputi penggunaan iklan baik itu di televisi, promosi penjualan di toko-toko, mungkin itu ada sponsor acara ataupun olahraga, kemudian juga ada aktivitas media sosial dan juga kampanye pemasaran kreatif yang disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi contohnya itu yang sukses itu adalah Share a Cook. Jadi di mana nama-nama orang itu digunakan pada label produk mereka. Jadi menciptakan keterlibatan konsumen yang besar. Jadi perusahaan lain itu bisa belajar dari Coca-Cola dengan fokus pada konsistensi mereknya, kemudian juga kreativitas dalam berkampanye di dalam pemasaran, dan juga menyesuaikan dengan budaya lokal, serta integrasi yang efektif dari berbagai saluran komunikasi untuk mencapai tujuan pemasaran global. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah cukup, Rahel? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Rahel.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zatu. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media digital terhadap relevansi dan efektivitas periklanan tradisional dibandingkan dengan pendekatan IMC, serta sejauh mana integrasi pesan pemasaran dan koordinasi taktik antara periklanan tradisional dan IMC dapat meningkatkan retensi merek dan loyalitas dari konsumen. Baik, jadi perkembangan teknologi dan media sosial digital ini telah merubah landscape pemasaran ini secara signifikan. Nah, periklanan tradisional seperti iklan televisi, radio, kemudian media cetak, ini mulai kehilangan relevansi dan efektivitasnya. Karena konsumen ini semakin beralih ke platform digital untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Kemudian media digital memungkinkan targeting yang lebih tepat, interaksi langsung dengan konsumen, dan pengukuran kinerja yang bakal lebih akurat. Pendekatan IMC juga menjadi semakin penting karena memungkinkan integrasi berbagai saluran komunikasi, termasuk periklanan tradisional dan juga media digital, untuk menciptakan pesan yang konsisten dan terkoordinasi. Integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing saluran dengan lebih efektif. Kemudian, dengan mengintegrasikan pesan pemasaran dan koordinasi taktik antara periklanan tradisional dan IMC, perusahaan juga dapat meningkatkan retensi merek dan juga loyalitas konsumen karena pesan yang konsisten dan relevan dapat menciptakan pengalaman merek yang kuat dan meyakinkan bagi konsumen. Ini membantu memperkuat hubungan antara merek dan konsumen serta membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Bagaimana Zatu? Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, presentasi dari kelompok kami akan kami tutup. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang atau lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya kembalikan kepada Prof. Mahrina. Oke, baik ya. Coba kembali ke PPT tadi ya. Ini kan cerita tentang komunikasi pemasaran terpadu, integrated marketing communication ya. Indonesianya komunikasi pemasaran terpadu. Nah, mengapa dikatakan terpadu? Karena dalam dunia nyata aktivitas komunikasi pemasaran itu tidak hanya sebatas dengan satu jenis saja ya. Ada berbagai jenis komunikasi pemasaran yang kita kenal, yaitu adalah advertising, iklan, promosi penjualan, kewirausahaan, publisitas, kemudian direct marketing, pemasaran langsung yang memanfaatkan media digital. Nah, kita kenal dengan digital marketing ya. Di dalam digital marketing, di dalam itu ada sebuah alat untuk mengkomunikasikan pemasaran itu. Satu, dengan media digital apa? Pertanyaannya, apakah media sosial atau media internet? Yang kedua, konten dari informasi yang harus kita sampaikan itu seperti apa? Nah, konten itulah yang paling utama agar menggugah orang untuk tertarik ya, melihat konten informasi yang di dalam sebuah media digital. Nah, tadi Ibu katakan apakah internet maupun media sosial. Media sosial kan ada yang namanya Facebook, Instagram, TikTok, ya, ya WA bisnis misalnya, kalau kita menggunakan WA bisnis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita mencoba memadukan di antara 5 jenis komunikasi tadi. Jadi tidak hanya satu komunikasi saja. Nah, pada saat kapan kita harus menggunakan iklan dengan media cetak, perlukah dengan flyer, pada saat kapan atau mungkin kita bikin billboard, pada saat kapan kita juga padukan dengan menerapkan konsep pemasaran berbasis digital tadi ya, dengan media digital, di mana konten informasinya itu harus clear. Nah, paling tidak ada kalau menggunakan maksimum likelihood model ya, itu ada 2 jenis, ada yang namanya informasi sentral dan informasi
Peripheral, horizontal. Peripheral dan informasi kalau gara-gara denger ini azan itu ya. Nah, jadi peripheral dan sentral. Nah, kalau sentral itu informasinya itu tepat sasaran berdasarkan apa yang mau kita sampaikan. Tujuan informasi itu apa yang akan kita sampaikan? Apakah sekedar menyadarkan, atau menggugah orang akan tertarik, desire, atau membuat orang itu punya keinginan untuk beli atau memutuskan pembelian, atau melakukan pembelian berulang. Itu ya namanya merecall gitu ya. Jadi tujuan informasi itu harus ditetapkan dahulu sehingga konten informasi yang akan kita sampaikan, akan kita komunikasikan kepada target pasar kita itu tepat sasaran ya. Nah itu kalau menggunakan dengan tadi likelihood model ya, yaitu peripheral dan sentral. Sentral tadi fokus ya, kalau peripheral itu banyak dimainkan dengan tambahan-tambahan informasi yang mengandung entertain ya, hiburan gitu. Nah, ada lagi ini yang berdasarkan konten informasi digital yang berbasis ada teori yang namanya usage and gratification theory ya. Teori usage and gratification theory ini mengenalkan 4 jenis konten informasi ya. Ada konten informasi yang dikatakan informatif, konten informasi dikatakan entertain, ya, memberikan sebuah suasana informasi yang menghibur. Yang ketiga adalah ya mencerminkan informasi yang disampaikan itu ekspresi diri si target pasar gitu ya. Nah yang terakhir ya oke ya. Yang terakhir yang keempat itu interaksi sosial ya. Jadi saat informasi disampaikan itu kan ada kandungan bahwa informasi seolah-olah ada interaksi antara target pasar dalam sebuah aktivitas sosial itu muncul ya. Nah, karena apa? Karena ingin menggugah orang yang ada yang suka ekspresi diri, mencerminkan oh itu informasi cocok loh untuk kehidupan saya, mencerminkan itu kehidupan saya. Tapi ada orang dia tidak ingin mencerminkan pribadi dirinya, tapi menonjolkan kepada bahwa hidupnya itu berperilaku melalui sebuah komunitas sosial. Jadi pesan yang disampaikan itu mengandung sebuah interaksi sosial. Contoh, ada rokok jarum ya, jarum hijau ya, sempurna hijau. Halo, dengar suara ibu. Nah, jarum sempurna hijau tuh ada yang mengatakan ya ada ya, enaknya rame-rame datang mereka ke asrama apa ya, ke apa namanya, ke restoran ya, ada yang makan semau-maunya ya, ngaku beli ambil makanan 10 ngakunya 5, teman-temannya semua ngerti ya kami 5 ini ngambil 1 2 3 padahal enggak gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang lucu ya, lucu dan ada interaksi bersama teman itu bahwa dia mengimplikasikan bahwa karena memang ada aturan di rokok itu tidak boleh informatif ya. Informatif itu informasi yang disampaikan tidak boleh transparan cerita tentang rokok, tapi itu dia mainkan dengan entertainnya gitu ya, dan social interaction-nya gitu. Nah, silakan masih ada tanya? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu mau kasih soal kuis. Halo. Halo dengar semua mahasiswa? Dengar, Prof. Ya, kuisnya ini take home dikumpulkan minggu depan ya, walaupun minggu depan tuh libur, paling lambat besok pun udah bisa dikumpulkan masuk di dalam dokumen kuis atau aktivitas kelas ya. Nah, satu tugasnya adalah mencari ya bagaimana penerapan sebuah komunikasi pemasaran terpadu pada sebuah produk perusahaan tertentu. Ya, ini individu. Nah, ceritakan proses kerjanya seperti apa, kemudian apakah sesuai dengan tujuan komunikasinya, membuat orang tuh tergugah, atau membuat orang tertarik, atau membuat orang itu sadar, atau ya membuat orang punya keinginan membeli, ya atau tujuannya adalah tadi merecall, mengingatkan kembali bagi si target pasar yang sudah selalu melakukan pembelian, jangan sampai pindah ke switching cost atau pindah ke mananya, ke perusahaan pesaing. Nah, gitu ya. Oke. Didengar suara Ibu?
tugasnya. Ibu mau kasih contoh nih, Ibu buka di Facebook, ada yang lucu ya, dia bikin iklan di media digitalnya di Facebook. Penyampaian informasinya di Facebook. Ingin menawarkan sebuah produk kecantikan ya, dari usia 40 menjadi usia 20 tahun. Atau usia 60 menjadi usia 30-40 tahun. Lucu, yang menarik ya, ada dalam sebuah, dia membawa istrinya di suatu tempat atau pesta pertemuan, kemudian ada cewek cantik ya yang memang suka dengan suaminya. Nah, padahal dia menggoda suaminya, kok kamu nggak takut bahwa suami kamu itu apa namanya suka ya, akan berselingkuh lah kayak gitu ya. Nah, kamu tahu nggak bahwa kamu itu nggak cantik, lebih baik saya lebih cantik dari kamu, pakaian kamu juga lusuh, saya pakaiannya menarik. Ditunjukkan si orang yang ngamparikan itu yang suka dengan suaminya pakai bajunya merah terang gitu ya, memang ya lebih halus mukanya, lebih bening misalnya gitu. Nah, yang ini kusut bajunya dan tidak bening wajahnya gitu ya. Nah, terus ya suaminya rupanya saat dia berbicara itu, suaminya pergi ke toko kosmetik kecantikan, beli alat untuk penghalus muka yang ngebeningin muka. Nah, ini kamu pakai ini biar kamu semakin cantik, lebih cantik dari dia yang menggoda saya gitu. Lucu kan? Itu ada entertain yang dimainkan di situ ya, pesannya. Oke?